Kemunculan makam palsu, terutama yang dikaitkan dengan tokoh agama, adalah fenomena memprihatinkan yang telah melanda masyarakat di seluruh dunia. Makam-makam palsu ini, yang sering dihiasi dengan bangunan-bangunan megah dan dikunjungi oleh para penganut yang tidak menaruh curiga, merupakan penyimpangan licik dari prinsip-prinsip ketulusan dan kebenaran yang seharusnya memandu iman kita. Kasus Lutfi bin Yahya, seorang tokoh kontroversial yang makamnya terus menarik perhatian banyak orang, meskipun ada pertanyaan seputar keasliannya, mencontohkan kompleksitas dan potensi bahaya yang terkait dengan praktik ini. Pembangunan dan pemujaan makam palsu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan, menyesatkan individu yang mencari penghiburan spiritual atau hubungan dengan tokoh-tokoh yang dihormati. Manipulasi ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari pemalsuan keberadaan makam hingga kesalahan penyebutan lokasi pemakaman untuk meningkatkan kesucian yang dirasakan. Motivasi di balik tindakan semacam itu seringkali beraneka ragam, yang terkait dengan keuntungan pribadi, pengejaran pengaruh, dan keinginan untuk mengeksploitasi iman orang lain untuk tujuan pribadi atau ideologis. Kasus Lutfi bin Yahya menjadi pengingat yang kuat akan kompleksitas seputar makam palsu. Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keaslian tempat peristirahatan terakhirnya, situs ini terus menarik banyak pengunjung. Daya tarik yang tak lekang oleh waktu ini, bahkan dalam menghadapi ketidakpastian, menggarisbawahi tarikan emosional dan spiritual yang kuat yang dapat dimiliki oleh tempat-tempat ini, sehingga penting untuk mendekati hal-hal semacam itu dengan mata yang jeli dan kritis. Pada akhirnya, keberadaan makam palsu menjadi pengingat yang nyata akan kerentanan iman terhadap eksploitasi dan manipulasi. Dengan memahami motivasi di balik penciptaannya dan potensi bahayanya, kita dapat memperlengkapi diri kita dengan lebih baik untuk menavigasi kompleksitas keyakinan dan memastikan perjalanan spiritual kita dibimbing oleh ketulusan, keaslian, dan kepatuhan yang tak tergoyahkan pada ajaran sejati iman kita. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial seringkali menjadi motivasi utama di balik pembangunan dan pemeliharaan makam palsu. Dengan membangun dan mempromosikan situs-situs ini sebagai tempat-tempat yang memiliki makna religius, individu atau kelompok dapat memanfaatkan pengabdian umat beriman, mengubah ruang-ruang suci menjadi usaha yang menguntungkan. Daya pikat dari peningkatan sumbangan, persembahan, dan aliran pendapatan terkait ziarah dapat terbukti sangat menarik, terutama dalam konteks yang ditandai oleh kesulitan ekonomi atau terbatasnya peluang untuk menghasilkan pendapatan yang sah. Eksploitasi iman untuk keuntungan materi ini merupakan pelanggaran etika yang mendalam. Hal ini memangsa kerentanan individu yang mencari penghiburan spiritual atau koneksi, mengalihkan sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan amal atau pengembangan masyarakat, menuju pengayaan mereka yang memprioritaskan keuntungan pribadi di atas integritas agama. Selain itu, komersialisasi ruang-ruang suci berisiko merusak kesucian dan keaslian pengalaman keagamaan, mengubah tempat-tempat ibadah dan refleksi menjadi tempat-tempat transaksi dan pengejaran materi. Adanya insentif finansial dalam penciptaan dan pemeliharaan makam palsu menggarisbawahi perlunya kewaspadaan dan pemikiran kritis dalam komunitas agama. Penting untuk mempertanyakan motivasi dari mereka yang diuntungkan dari pemujaan situs-situs semacam itu. Memeriksa apakah tindakan mereka didorong oleh pengabdian agama yang tulus atau keinginan untuk mengambil keuntungan dari iman orang lain. Dengan mengembangkan budaya transparansi dan akuntabilitas, kita dapat membantu melindungi dari eksploitasi sentimen agama untuk keuntungan finansial. Pengejaran kekayaan materi melalui manipulasi iman merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menantang dan mengutuk praktik-praktik semacam itu, memastikan bahwa tempat-tempat ibadah dan peringatan kita tetap sesuai dengan tujuan awalnya untuk mendorong pertumbuhan spiritual, mengpungguskan di sidip singhile, dan mengilhami dengan wesasih dan pelayanan tempat. Di luar pengejaran keuntungan finansial, penciptaan makam palsu juga dapat didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan dalam suatu komunitas. Dengan membangun kendali atas situs-situs yang dianggap suci atau memiliki makna spiritual, individu atau kelompok dapat memposisikan diri mereka sebagai perantara antara umat beriman dan yang ilahi,
memberikan pengaruh yang besar atas praktik keagamaan, keyakinan, dan norma sosial. Manipulasi sentimen agama ini dapat memiliki konsekuensi yang besar dan luas. Mereka yang mengontrol akses dan narasi seputar situs-situs suci palsu ini dapat mendikte interpretasi iman, mempromosikan ideologi tertentu, dan bahkan memobilisasi pengikut untuk tujuan politik atau sosial. Potensi penyalahgunaan sangatlah signifikan, terutama dalam konteks di mana otoritas agama sangat tersentralisasi atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Pemujaan terhadap makam palsu dapat menumbuhkan budaya iman buta dan kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, menghambat pemikiran kritis dan eksplorasi spiritual yang mandiri. Hal ini dapat membuat individu rentan terhadap manipulasi oleh mereka yang ingin memajukan agenda mereka, yang berpotensi mengarah pada erosi pemahaman agama yang tulus dan penerimaan terhadap ideologi yang berbahaya atau memecah belah. Penting untuk menyadari bahwa otoritas agama yang sebenarnya tidak berasal dari kontrol atas lokasi fisik atau narasi yang dibuat-buat, tetapi dari pemahaman yang dalam dan perwujudan prinsip-prinsip iman. Kita harus mewaspadai mereka yang berusaha mengeksploitasi sentimen agama untuk keuntungan pribadi atau ideologis, mempertanyakan motif mereka, dan mengevaluasi ajaran mereka secara kritis terhadap sumber-sumber otentik dari tradisi kita. Bagian 4. Bahaya iman buta. Fenomena makam palsu tumbuh subur karena iman buta mengeksploitasi kecenderungan manusia untuk mencari penghiburan dan makna dalam sisa-sisa masa lalu yang nyata. Keinginan untuk terhubung dengan tokoh-tokoh yang dihormati, untuk merasa lebih dekat dengan yang ilahi, dapat membuat individu menangguhkan penilaian kritis dan dengan mudah menerima klaim keaslian tanpa bukti atau pengawasan yang cukup. Penerimaan yang tidak kritis ini menciptakan lahan subur untuk penipuan dan manipulasi, memungkinkan mereka yang memiliki motif tersembunyi untuk mengeksploitasi kerinduan yang tulus akan koneksi spiritual. Iman buta, tanpa akal dan analisis kritis, dapat menyebabkan pelestarian kepalsuan dan distorsi ajaran agama. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana dogma berkuasa, menghambat pengetahuan intelektual dan menghambat pengejaran pemahaman yang tulus. Penerimaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, ini dapat memiliki konsekuensi yang luas, menghambat pertumbuhan spiritual, dan membuat individu rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan atas nama agama. Bahaya iman buta melampaui ranah keyakinan pribadi, yang berpotensi memengaruhi keharmonisan sosial dan hubungan antaragama. Ketika individu atau kelompok berpegang teguh pada narasi yang dibuat-buat atau interpretasi yang menyimpang dari teks-teks agama, hal itu dapat menyebabkan intoleransi, prasangka, dan bahkan kekerasan terhadap mereka yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda. Konsekuensi dari perpecahan semacam itu dapat menghancurkan komunitas dan merusak tatanan masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Memerangi bahaya iman buta membutuhkan pengembangan budaya berpikir kritis, mendorong individu untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mencari bukti untuk mendukung keyakinan mereka. Pendekatan ini tidak meniadakan pentingnya iman, melainkan berusaha untuk mendasarkannya pada pemahaman, akal, dan komitmen terhadap kebenaran. Dengan menganut pendekatan yang lebih jeli dan analitis terhadap hal-hal keimanan, kita dapat membantu mencegah eksploitasi sentimen keagamaan dan menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, toleran, dan harmonis. Bagian 5. Erosi kemurnian Islam. Penciptaan dan pemujaan terhadap makam palsu merupakan ancaman yang signifikan terhadap kemurnian ajaran Islam, khususnya prinsip-prinsip dasar tauhid, keesaan Tuhan, dan penolakan terhadap segala bentuk penyembahan berhala atau syirik yang menyekutukan Tuhan. Islam menekankan hubungan langsung dan pribadi antara individu dan Sang Pencipta, tanpa perlu perantara atau penengah. Pemujaan terhadap makam, terutama yang dianggap suci karena kaitannya dengan tokoh-tokoh agama, secara tidak sengaja dapat mengarah pada praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar ini. Ketika individu menganggap manusia yang telah meninggal memiliki kekuatan supranatural atau percaya bahwa mengunjungi makam mereka dapat memberikan berkah atau pengampunan dosa, hal itu dapat mengaburkan batas antara permohonan kepada Tuhan dan mencari bantuan dari makhluk ciptaan. Penyimpangan dari sistem kepercayaan monoteistik murni Islam ini dapat berdampak buruk pada pemahaman dan praktik iman seseorang. Selain itu, penekanan pada kunjungan dan pemujaan terhadap makam
dapat mengalihkan perhatian dari esensi sejati ibadah dalam Islam yang berpusat di sekitar sholat, mengingat Tuhan dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan mengabdi kepada umat manusia. Waktu, energi, dan sumber daya yang dicurahkan untuk ziarah ke tempat-tempat ini dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti membantu yang membutuhkan, mencari ilmu, atau memperkuat ikatan keluarga. Penting bagi umat Islam untuk secara kritis memeriksa keyakinan dan praktik mereka, memastikan bahwa hal itu sejalan dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang otentik. Kita harus mewaspadai inovasi dalam agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama yang mempromosikan praktik-praktik yang mengarah pada penyembahan berhala atau syirik. Menjaga kemurnian iman kita membutuhkan kewaspadaan yang terus-menerus, pemikiran kritis, dan komitmen yang teguh untuk mencari ilmu dari sumber yang kredibel. Bagian 6. Seruan untuk kejelian dan kepatuhan terhadap ajaran otentik. Fenomena makam palsu menjadi pengingat yang nyata akan pentingnya kejelian dan pemikiran kritis dalam hal-hal keimanan. Kita tidak boleh membiarkan iman buta atau sentimen emosional mengaburkan penilaian kita atau menyesatkan kita dari ajaran agama kita yang sebenarnya. Sebaliknya, kita harus mendekati semua klaim, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral dan supranatural, dengan sikap skeptis yang sehat dan komitmen untuk mencari bukti dan verifikasi. Al-Quran dan Sunnah yang otentik, ajaran Nabi Muhammad SAW, harus menjadi pedoman kita, memberikan kerangka kerja untuk memahami iman kita dan menavigasi kompleksitas kehidupan. Adalah tugas kita untuk mencari ilmu dari para ulama dan sumber yang kredibel, memastikan bahwa keyakinan dan praktik kita berlandaskan ajaran Islam yang otentik. Lebih lanjut, kita harus mengembangkan budaya dialog terbuka dan pertanyaan yang sopan dalam komunitas kita. Kita harus mendorong pemikiran kritis, memungkinkan perspektif dan interpretasi yang berbeda, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar iman kita. Pendekatan ini akan membantu mencegah penyebaran informasi yang salah dan memastikan bahwa praktik keagamaan kita tetap murni dan sejalan dengan semangat Islam yang sebenarnya. Marilah kita ingat bahwa tujuan akhir kita adalah untuk mencari ridha Allah dan mencapai keselamatan di akhirat. Hal ini membutuhkan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran, kemauan untuk bertanya dan belajar, dan kepatuhan yang teguh terhadap ajaran iman kita yang otentik. Dengan menganut prinsip-prinsip ini, kita dapat menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh makam palsu dan bentuk-bentuk distorsi agama lainnya, memastikan bahwa perjalanan spiritual kita tetap murni, bermakna, dan menyenang Sang Pencipta kita.